Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu jenengan. Sebenarnya jenengan ini siapa? Perkenalkan, nama saya Arya. Arya, baiklah. Diriku adalah Datuk Panglima Senja. Datuk Panglima Senja. Sebelumnya, diriku mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau telah membukakan sihir-sihir yang ada di sini. Ya, apakah ya memangnya jenengan ini kenapa maksudnya? Ya, karena diriku sendiri tidak sanggup untuk membuka sihir itu. Baiklah, Datuk. Cucu, anak muda yang melangkah di bumi bertuah ini, ketahuilah bahwa tiap-tiap jejak yang engkau tapakkan di lereng gunung ini bukanlah suatu kebetulan. Alam ini mendengar detak hatimu, dan langit menyaksikan setiap niat yang tersembunyi di relung jiwamu. Ini Datuk. Kau harus sabar, karena sabar itu umpama akar yang mengakar ke dalam bumi. Ia tidak terlihat, tetapi daripadanya tumbuh pohon yang besar dan rindang. Dalam sabar itu tersembunyi kekuatan yang tidak tertandingi oleh pedang atau senjata manapun. Sabar itu bukan berdiam tanpa suara, tetapi ia adalah keberanian menanggung derita tanpa mengeluh, menanti ketentuan tanpa gelisah. Oh, nggih, Datuk. Dan ikhlas pula, cucu, adalah pelita yang menyala dalam kegelapan. Ikhlas itu tidak mengharap balasan, tidak meminta dipuji, tidak mengira jasa. Bila engkau berbuat dengan ikhlas, maka seluruh alam akan menyaksikan kebaikanmu, walau tiada seorang pun manusia memandangnya. Ikhlas itu mensucikan niat, membebaskan jiwa dari belenggu dunia. Jangan kau bertanya mengapa jalan ini sukar, karena tiada emas yang ditempa tanpa api. Jangan kau berundur saat badai melanda, karena sesudah hujan pasti terbit pelangi. Dan ingatlah cucu, di balik setiap cobaan tersembunyi hikmah yang hanya akan terlihat oleh mata hati yang jernih. Nggih, Datuk. Benar sekali. Allah Akbar. Cucu. Nggih. Bila kita naik gunung nih, kita bukan saja daki batu dan tanah, tapi kita sedang panjat juga gunung dalam hati kita sendiri. Ramai orang boleh naik tinggi, tapi tak semua sanggup turun ke dalam dirinya yang paling dalam. Sabar tuh, macam air sungai yang mengalir pelan-pelan. Tak pernah terburu-buru, tapi lama-lama dia boleh alirkan batu besar. Gali tanah dalam-dalam. Kalau cucu marah, kecewa, atau sedih, sabar itulah obatnya. Jangan cepat melatah,
dunia ini kadang tak ikut hati kita. Tapi hati kita boleh latih untuk ikut jalan Tuhan. Nggih, Datuk. Datuk dulu pun muda macam cucu. Darah panas, pantang dicabar. Tapi lama-lama Datuk sadar, orang yang paling kuat bukan orang yang boleh angkat kayu besar atau lawan harimau. Orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan marahnya, yang boleh maafkan orang walau hatinya remuk. Dan pasal ikhlas tuh, itu susah sikit. Orang boleh nampak kita tolong orang, tapi orang takkan nampak niat dalam hati kita. Kadang-kadang kita buat baik, tapi dalam hati nak puji, nak perhatian, itu bukan ikhlas lagi tuh. Nggih. Cucu. Nggih. Jangan takut gelap, sebab bintang hanya nampak bila malam tiba. Jangan takut sesat, sebab kadang-kadang kita perlu hilang untuk betul-betul jumpa siapa diri kita. Nggih, insyaallah. Allah Akbar. Cucu, Nggih, Datuk. Datuk tahu, bukan senang nak jaga sabar, bukan mudah nak ikhlas tiap masa. Kita ini manusia, bukan batu. Bila sakit, kita mengeluh. Bila dihianat, kita marah. Bila tak dihargai, kita terasa hati. Tapi dengar nih baik-baik. Sabar yang hilang akan buka pintu syaitan. Dan ikhlas yang luntur akan bawa masuk penyakit hati, riak, dengki, ujub. Semuanya masuk senyap-senyap. Sampai satu hari kita dah tak kenal diri sendiri. Bila sabar hilang, kita akan buat keputusan yang tak kita pikir habis. Kata-kata yang keluar bisa jadi racun. Tindakan yang kita ambil bisa musnahkan banyak benda yang kita bina lama. Satu detik hilang sabar, boleh jadi kita hilang kawan, hilang keluarga. Nggih. Tapi kalau kita cepat-cepat sedar, cepat-cepat istighfar, insya Allah Tuhan ampunkan. Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Dia nampak, dia tahu, dia tak terus hukum. Ikhlas pula cucu. Bila kita kehilangan ikhlas, hati kita jadi penat. Kita pula buat sesuatu hanya karena orang, bukan karena Tuhan. Kita rasa kosong, walaupun ramai puji. Kita rasa pahit, walaupun tangan kita memberi. Sebab hati kita sedang haus, haus akan kejujuran yang tulen. Orang yang ikhlas tak perlu pengakuan. Dia tahu setiap kebaikan itu Tuhan simpan, bukan untuk ditayang, tapi untuk diberi ganjaran saat dunia sudah gelap. Nggih, Datuk. Satu hal lagi cucu, sabar dan ikhlas tak boleh dipinjam dari orang. Ia hanya lahir bila kita diam dalam gelap dan bercakap dengan Tuhan.
bila kita menangis, bukan karena lemah, tapi karena rindu akan cahayanya. Kalau suatu hari cucu hilang sabar, jangan malu mengaku salah. Dan kalau cucu rasa ikhlas cucu goyah, duduk sekejap, tengoklah langit, tanya diri, adakah aku masih buat ini karena dia? Hidup nih tak minta kita jadi sempurna. Hidup cuma minta kita jujur dan terus usaha jadi lebih baik dari semalam. Benar sekali, Datuk. Cucu, dengar baik-baik, karena selepas ini angin malam takkan bawa suara Datuk lagi. Maksudnya bagaimana, Datuk? Tahu tak kau, sabar dan ikhlas itu bukan sekedar akhlak orang soleh, tapi dia itu dua perisai terakhir yang memisahkan manusia dari bayang-bayang syaitan. Sekali sabar hilang, terbukalah pintu jiwa, dan dari celah pintu itu akan menjelmalah bisikan-bisikan gelap, halus, manis, tapi berpisah. Ikhlas yang tercabut pula umpama lampu yang padam dalam gua. Engkau masih hidup, engkau masih berjalan, tapi tanpa cahaya, maka tiap langkahmu akan membawa engkau makin dalam kebur dunia yang tak bernama. Pernahkah engkau lihat orang yang sholat tiap waktu, tapi hatinya keras, lisannya tajam, jiwanya resah? Itu tandanya ikhlasnya telah diragut. Dia masih berdiri di depan Tuhan, tapi jiwanya kosong. Dan kekosongan itu dikuasai oleh makhluk-makhluk yang tak menyebut nama Allah. Sabar yang hilang dan ikhlas yang terbuang akan menjadikan manusia cangkang kosong, mudah dirasuk, mudah dibisik, mudah diberdaya. Mereka akan bisik di telinga, engkau benar, semua salah. Mereka akan sulap rasa kecewa jadi dendam, dan sulaplah jadi putus asa. Cucu, Datuk. Ingat pesan Datuk ini baik-baik. Jika sabarmu pecah, cepat-cepat tampal dengan istighfar. Jika ikhlasmu goyah, kunci mulutmu dan larikan diri dari pujian manusia. Karena selagi engkau di sini, di tanah ini, di gunung ini, kau sedang diperhatikan. Insya Allah. Dan satu perkara terakhir, wahai cucu. Jangan engkau bermain dengan niat, karena niat itu umpama cahaya lilin. Sekali padam, apa yang datang bukan lagi dari langit. Insya Allah, Datuk, saya akan mengingat pesan Datuk. Ingat cucu, sabar itu bukan lemah, ikhlas itu bukan bodoh. Orang yang paling kuat bukan yang pandai cakap, tapi yang boleh tahan bila diuji, yang tetap senyum walaupun hatinya luka,
yang tetap buat baik walaupun dibalas jahat. Jangan takut kalau orang tak faham kita. Jangan sedih kalau orang tak nampak kebaikan kita. Sebab semua Tuhan kira, dan bila Tuhan kira, tak ada yang sia-sia. Jadi, teruskan langkah cucu. Bawa sabar itu dalam dada. Letak ikhlas dalam setiap niat. Dan kalau suatu hari cucu rasa nak putus asa, ingatlah, di puncak Gunung Ledang ini pernah ada seorang datuk yang mendoakan agar cucunya jadi orang yang kuat dan baik hati. Datuk, insya Allah. Tahu tak cucu, air yang kau bawa bukanlah air yang sembarangan. Air yang nak bangkitkan jiwa. Sebentar, Tuan. Aku permisi antarnya mati dulu. Sebentar, Datuk. Saya... Baiklah. Baik, silakan lanjutkan, Datuk. Air Nahrul Hayat. Dia datang dari tempat yang hanya hati suci boleh sampai. Air ini ibarat rahmat yang Tuhan titip untuk lindungi, sembuhkan, dan hidupkan semula harapan yang dah mati. Tapi Datuk nak pesan nih betul-betul. Pusaka nih bukan untuk dibangga, bukan untuk ditayang-tayang. Lagi kita tunjuk, lagi dia pudar, lagi kita sombong, lagi dia jadi racun. Ini Datuk. Air Nahrul Hayat nih, dia pilih penjaganya. Kalau hati orang yang pegang itu busuk, walau dia minum setempayan pun, dia tetap akan lemah. Tapi kalau hatinya bersih, setitik pun cukup. Boleh sembuhkan yang nasak, boleh hidupkan yang putus harap. Cucu, pusaka ini bukan tanda kau hebat, tapi tanda kau dipilih untuk jaga sesuatu yang sangat penting. Bukan semua orang kuat sanggup jaga rahmat. Kadang-kadang yang lembut hatinya, itulah yang Tuhan percaya. Jadi, bila kau bawa air ini, jangan hanya jaga kendi, tapi jaga niat, jaga lidah, jaga hati. Sebab air ini, dia ikut tuannya. Kalau tuannya sabar, ikhlas, rendah diri, air ini akan jadi penawar. Tapi kalau tuannya bongkak, gelojoh, berdendam, air ini akan membisu, takkan beri apa-apa. Datuk. Air Nahrul Hayat ini bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk hidupkan harapan yang dunia dah bunuh. Dan engkaulah yang dipilih untuk bawa cahaya itu semula. Jangan kau sia-siakan. Insya Allah, Datuk. Kadang
kawan yang kita cari itu bukan untuk kita jumpa, tapi untuk kita kenang. Dan kalau betul takdirnya kita tak jumpa dia semula, tak bermakna kau gagal. Selagi niatmu baik, selagi langkahmu jujur, Tuhan akan gantikan sesuatu dalam hatimu yang lebih besar dari pertemuan. Jadi, teruslah jalan. Jangan letak harapan pada hasil, tapi letak harapan pada Tuhan yang jaga semua perjalanan. Dan kalau suatu hari nanti kau pandang balik ke belakang, kau akan sadar, kawanmu itu bukan sekedar hilang, tapi dia dihantar Tuhan untuk kuatkan hati kau, untuk buat kau jadi lebih dekat pada Yang Maha Penjaga. Kalau takdir izinkan, kau akan jumpa dia. Tapi kalau tidak, kau tetap dah jadi penyelamat. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Ini Datuk. Dalam perjalanan ini, jangan lupa siapa diri kau. Jangan lupa asal usul. Jangan tinggal doa. Dan paling penting, jangan pernah lepaskan sabar dan ikhlas. Pegang Tuhan itu kuat-kuat. Macam pelita dan tongkat. Kalau orang tak nampak kebaikan kau, tak apa. Tuhan nampak. Kalau orang tinggal kau sorang-sorang, tak apa. Tuhan tetap ada. Suatu hari nanti, bila semua dah berlalu, kau akan pandang balik dan kata, Alhamdulillah, aku tak putus. Aku tak berpaling, aku tetap jalan. Itulah menang yang sebenar, cucu. Bukan bila kau jumpa harta, bukan bila kau dapat pujian, tapi bila kau tetap jadi orang baik, walaupun dunia tak selalu baik pada kau. Ini Datuk. Lanjutkan perjalanan kau, cucu. Akan tetapi mohon maaf Datuk, saya masih sedikit kehilangan arah dan minim informasi mengenai teman kami yang hilang. Datuk mengetahui hal itu, cucu. Kau berjalanlah terus dengan niat yang baik. Nanti kau akan jumpa, kau akan mengetahui titik di mana keberhasilan itu berada. Baiklah Datuk, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pesan Datuk. Insya Allah saya akan selalu ingat dan saya akan mempelajari pesan Datuk. Baiklah cucu. Datuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik Nur, tadi ternyata adalah Datuk. Ya apa tadi? Panglima Senja. Datuk memberikan sedikit pesan mengenai ikhlas, mungkin walaupun saya sedikit kurang mengerti, tapi saya tahu Nur. Datuk itu memberikan pesan kepada saya mengenai, ya kepada kita semua nih, mengenai ikhlas, sabar dalam hidup, dan tentang perjalanan, tentang kehilangan Lur. Intinya itu. Baik Lur, saya akan melanjutkan perjalanan, akan tetapi mungkin saya akan mencoba melakukan meditasi ini untuk saya bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi. Tapi ini ngomong udah jam 3 Lur, sebentar lagi mau subuh. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Doakan saya dan doakan Ijal ini, insya Allah aman. Allah.
Saya akan melanjutkan Lur. Akan tapi saya akan mencoba menetralisir terlebih dahulu tempat ini agar semua sihir-sihir bisa terbuka semuanya Lur, dan merajah lebih luas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat perantaramu ya air nafil hayat, buanglah sihir-sihir atau kekuatan-kekuatan jahat yang tertanam di tempat ini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Oh, akbar. Allah akbar lah. Oke. Allah akbar. Saya mendengar suara Lur. Saya mendengar suara. Siapa kau? Wujudlah. Kau tidak usah bersuara seperti ini. Siapa? Hei, suara itu seperti dari atas Lur, dan menggema. Hei, apa yang kau katakan? Kau ingin membunuh kami. Siapa kau sebenarnya? Allah Akbar. Wujudlah kau. Kau tidak usah seperti ini. Ingat, kau mengancamku. Ya, akan tetapi saya tidak takut dengan ancamanmu. Saya tidak takut denganmu. Di mana saudara kami? Wujudkanlah. Kau tidak usah bersuara keras seperti itu. Allah Akbar. Hilang Lur, beserta suara hilang. Baiklah, mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan ada sedikit ancaman dari suara tersebut, dan suara itu sangat jelas. Akan tetapi saya tidak akan lemah Lur, saya tidak akan takut. Ini demi misi penyelamatan saudara kita Lur. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Tidak ada jalan sama sekali Lur. Mungkin saya akan coba lewat jalur lain, soalnya di depan sepertinya tidak bisa untuk lewat Lur.
Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pergerakan, saya nyalakan lagi.